Terus kepada Bapak Ibu yang sudah berada di vihara maupun yang berada di rumah masing-masing, harap bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi puja bakti akan kita mulai. Sekali lagi bagi para umat yang sudah berada di vihara maupun di rumah masing-masing, harap bisa bersiap karena puja bakti akan segera dimulai. Terima kasih. Saya akan mengawali puja bakti dengan penyalaan lilin dan dupa. Para umat silakan menyanyikan lagu Kami Memuja mengikuti iringan lagu yang disiapkan. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami mengucap untuk bernamaskara, terpujilah nama-Mu, terpujilah Sang Buddha. Ya, silakan buka buku parita halaman 23. Marilah kita memulai puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddha Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Yasacamayang Bhagavato Dhammang rocema. Ime
hi sakarehitang Bhagavantang sasadhammang sasawaka sanggang apibuddhayama. Andamayang Buddha sabhagavato Bapabagana makarang karomase. Namo sambhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sambhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana padang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada padang Bhanamase. Panatipata Veramani sikap badang samadhiyami. Adinadana Veramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara Veramani sikapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikapadang samadhiyami. Sorameraya majapamadhatana. Veramani sikap badang samadhiyami. Andamayang Buddha Nusatina yang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro burisadham masarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagawati. Andamayang Dhammanusatina yang karomase.
Swakato bhagavata dhammo sanditiko agaliko ehipasiko opanaiko paccatang weditabo vinyuhi ti Andamayang sanghanusatinayang karomase Supatipannom bhagavato sawaka sangho Ujupatipannom bhagavato sawaka sangho Nyayapatipannom bhagavato sawaka sangho Samicipatipannom bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani atta purisa pogala esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anut harang punyaketang lokasa ti Andamayang saca kirya gatayo Padnamase Nati me saranang anyang Budom me saranang warang Etena saca wacena Soti teho tu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saja wacena Soti teho tu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saja wacena Soti teho tu sabada Andamayang manggala sotang Padnamase Ewa me sotang Ekang samayang bhagawa Sawatiyang viharati Jetawane anatapin dikasa arame atako anyatara dewata apikanta hyaratia apikanta wana Ewa laka pangjetawanang obasetwa Yena bhagavate nupasangkami Upasangkamitwa bhagavantang abiwadetwa Ekamantang athasi Ekamantang detakosa dewata Bhagavantang Gathaya Ajabhasi Baho Dewa Manusaca
manggalani acintayong akang kamanasotanang bruhi manggalamutamang asewana jabalanang panditanan casewana pojaja pojaniyanang etam manggalamutamang patero padesawasoca pepeca kata punyata atasamma panidica etam manggalamutamang bahu sajan jase panca winayo jasusikito sobasita jaya waca etam manggalamutamang matha peto opadhanang potadhara sasanggaho anakola jakamanta etam manggalamutamang dananjada macariyaca nyatakanan sanggaho anawajanika mani etam manggalamutamang arati wirati papa majapana jasanyamo apa mado jadamesu etam manggalamutamang garawoca niwatoca santo teca katanyuta kalena dhammasawanang tamanggalamutamang kante jasa wajasata samananan jadasanang kalena dhammasakaca tamanggalamutamang tapoja brahmacariyanca Arya sajana dasanang nibbana sacikiriyaca etam manggalamutamang buddha salokadamehi cetang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamutamang etadisanikatwana sabatama parajita sabata sotingga janti tante sang manggalamutamang di silakan buka halaman 38. Andamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi Aniko Homi Suki atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abhyapada hontu anika hontu
Suki athanang pariharantu sabe sata dukkha pamujanto sabe sata malada sampatito wigajanto sabe sata kama sakha kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadhaya dabawisanti. Ya, setelah mengulang bacaan parita, silakan kondisikan duduk Anda serileks mungkin. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan, silakan manfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk bisa berkonsentrasi menggunakan objek meditasi yang sering Anda latih masing-masing. Silakan meditasi bisa dilanjutkan.
meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan uraian dhamma yang akan disampaikan oleh Pandita Muda Seno dengan topik membimbing diri dengan benar. Untuk itu, saya persilakan Romo bisa memulai Dhamma Desana pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara Sedama, baik yang berada di wihara maupun yang berada di rumah mengikuti puja bakti pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama mendengarkan Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi. Sungguh berbahagia kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama melaksanakan puja bakti di Wihara Samagi Wirya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Samagi Wirya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing Dhamma. Di sini saya bukan untuk mengajarkan Dhamma, tetapi bagaimana kita di sini bersama-sama untuk mendengarkan Dhamma yang telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Saya di sini hanya untuk mengulang di mana ini juga menjadikan perenungan untuk kita. Karena Dhamma dapat kita pahami jika kita mengarahkan ke batin kita, ke dalam diri kita. Bukan kita mencari keluar. Kita dapat menemukan sebagaimana yang Guru Agung kita ajarkan untuk memahami diri kita. Karena diri kita juga sebagai pelindung. Jika kita dapat melakukan apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita, tentu akan memberikan satu kebahagiaan bagi kita. Untuk itu saya akan mengambil sebuah topik, membimbing diri dengan benar. Jika kita bertanya pada diri kita, mengapa kita perlu membimbing diri kita dengan benar? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ikut ya, memberikan pendapatnya. Apa kira-kira? Kan judulnya membimbing diri dengan benar. Kita tanya kembali, mengapa
kita perlu membimbing diri dengan benar. Mungkin ada yang ingin sharing? Lagi meditasi ini ya. Jangan tegang ya. Kita di sini belajar, tidak ada yang salah. Kadang saya juga kalau misalnya mengikuti ya sama ya, saya juga sudah bilang saya seperti Bapak Ibu, sama. Saya juga belajar, saya juga ikut mendengarkan. Kenapa? Dengan saya mengulang ini, saya juga ikut mendengarkan. Ya, makanya kita tahu di dalam satu sutta juga mengatakan dhamma-dana itu kan dhamma tertinggi. Ya benar. Nah, tapi kebanyakan kita berpikir, oh dhamma-dana itu berarti orang yang memberikan dhamma, begitu ya. Wah kalau gitu seperti sekarang saya memberi dhamma. Wah ini saya karmanya besar sekali ini, kan tinggi sekali gitu ya. Sering kita berpikir begitu. Ya, tidak salah, itu benar. Tetapi sesungguhnya memberi dhamma, coba kalau kita pikir lagi. Bisa enggak diri kita itu enggak mau menerima dhamma? Bisa enggak diri kita enggak mau mendengarkan dhamma? Bisa enggak kita enggak mau sama sekali mendengarkan apa yang disampaikan seseorang? Apalagi kalau ada orang yang menyampaikan itu adalah misalnya karena masih muda, enggak punya pengalaman, kita enggak kenal, ya atau enggak terkenal. Rasanya kita mau mendengarkan itu bagaimana? Tapi coba kalau kita renungkan sesungguhnya, saat kita bilang mau memberikan dhamma pada diri kita, berarti kita memberi kesempatan pada diri kita untuk mendengar. Nah ini penting sekali. Ya, jadi pada pagi hari ini sama. Jadi kita sebenarnya sudah memberi dhamma dana kepada diri kita. Karena kita ingin mendengar. Buktinya apa? Kita mempersiapkan diri, baik yang berada di wihara ini maupun yang berada di rumah. Juga mempersiapkan untuk mendengar. Ya, nah berarti kita memberi kesempatan pada diri kita untuk mendengarkan dhamma, ya. Ya, jadi kalau kita renungkan mengapa kita perlu membimbing diri dengan benar. Ya. Mungkin ini ada satu ya perenungan ya. Sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran mulia atau dhamma. Begitu pula sungguh sulit atau langka munculnya seorang Buddha. Kalau kita renungkan dengan topik kita membimbing diri dengan benar. Mengapa perlu? Kalau kita kembali lagi, kita sudah lahir sebagai manusia. Sudah terlahir sebagai manusia. Kita mungkin waktu mulai dari kandungan, kita dilahirkan oleh ibu kita. Mungkin kita belum tahu. Sampai masa kita berjalan, ada juga belum tahu. Bagaimana mereka membimbing? Tapi kalau kita melihat bagaimana saat kita lahir, orang tua kita, ya, saat kita belum bisa berjalan, berbicara, dia membimbing kita. Agar apa? Agar kita benar-benar dapat menjalani, ya, melewati masa-masa yang paling sulit dalam hidup kita. Ya, orang belajar jalan tidak mudah ya kalau lihat anak bayi ya. Tapi dengan telaten, dibimbing sampai bisa berjalan. Padahal risikonya banyak sekali. Terjatuh ya. Tapi kan terus dibimbing. Ya kita ingin terhindar dari bahaya tadi. Nah, padahal untuk jadi manusia juga kita tahu di dalam sutta disampaikan. Itu tidak mudah.
Nah, kadang kita ini masih mengeluh, saya kurang karma baik. Tapi kalau kita sudah memahami, kita ini tidak kurang karma baik, kelahirannya sebagai manusia aja, maka kita malu pada diri kita kalau kita masih mengeluh. Kenapa? Kita bisa lahir sebagai manusia saat ini karena kita mempunyai karma baik yang sangat-sangat besar sekali. Sang Buddha memberikan perumpamaan, seperti seekor kura-kura buta yang muncul setiap 100 tahun sekali. Ini sering kita dengar perumpamaan ini. Tapi pernah enggak kita resapi, pernah enggak kita renungkan? Sutta yang disampaikan sedemikian luar biasa. Karena untuk menggambarkan kehidupan manusia, kelahiran sebagai manusia tidak mudah. Sesuatu yang abstrak sekali, tidak mudah. Tapi Guru Agung kita tahu, sebelum pencerahan beliau pada waktu malam pagi menjelang subuh lah ya, menjelang pagi. Bagaimana beliau melihat kelahiran-kelahiran makhluk. Sehingga beliau tahu sekali. Demikian juga kita bisa lahir sebagai manusia itu diperumpamankan seperti seekor kura-kura buta yang muncul setiap 100 tahun sekali ke permukaan laut. Di mana di situ ada sebuah gelang yang sebesar kepalanya kura-kura aja. Itu terombang-ambing di samudera. Kita di samudera itu apa? Ya samsara ini. Itu bisa dengan tepat kura-kura itu muncul, masukkan kepalanya, lahirlah sebagai manusia. Nah, kalau kita renungkan perumpamaan ini, analogi ini, kira-kira gampang atau sulit? Sulit sekali. Tapi Sang Buddha mengatakan, itu masih gampang. Jadi masih gampang perumpamaan itu. Jadi yang kita sudah pikir sulit itu masih gampang. Tapi kan nggak kebayang ya. Nah ini pernah nggak kita maksudnya merenungkan kembali. Supaya kita ini waktu mendengarkan Dhamma itu kita arahkan ke batin kita, ke diri kita, bukan keluar. Jadi kita ini berarti orang yang sudah menang. Kura-kura yang buta tadi yang terombang-ambing di lautan bisa masuk, plek, lahir sekarang. Kurang karma baik? Tidak. Tapi sering kita masih mengeluh dengan karma. Saya kurang karma baik, sehingga perlu cari karma baik. Akhirnya kita lupa mengembangkan diri kita. Kadang pencarian kita malah kita tuh menumpuk hanya keserakahan kita yang kita anggap itu adalah kebaikan. Kenapa? Kadang di saat kita melakukan kebaikan dalam bentuk dana, dalam bentuk memberikan materi, itu pun masih kita terjebak di dalam apa? Ego kita. Sehingga kalau kita tidak dihargai saat kita memberi, atau pemberian kita kecil, ada yang tidak menghargai, kita merasa kecewa, kita merasa tersinggung. Padahal setiap orang berbeda kondisinya, tidak sama. Tidak semua orang terlahir dengan kondisi yang materi yang sama. Tapi ingat, kita sudah mempunyai satu modal. Bisa lahir sebagai manusia. Sangat mulia. Bahkan seorang sama Sang Buddha lahir sebagai manusia untuk mengajarkan Dhamma. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai Brahma. Yang kurang apa? Usaha kita. Pemahaman kita. Itu satu. Ya, saya pernah memberikan satu game kepada anak-anak muda, kelas remaja, waktu saya mengisi. Bagaimana sungguh sulit lahir sebagai manusia, yang dikatakan kura-kura ini hanya mempunyai kesempatan 100 tahun sekali. Berarti kalau dia coba 100 tahun itu, sekali muncul, enggak masuk di gelang, tunggu lagi 100 tahun, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Berapa kelahiran kita? Nah, sekarang kita sudah lahir sebagai manusia. Saya mencoba waktu itu, saya memanggil seorang anak, seorang remaja, saya tutup matanya. Kemudian saya coba putar sebentar. Tolong cari teman kamu.
Ya, anggap aja itu gelang. Padahal satu ruangan kecil tidak besar, ya, seperempat ini saja ruangannya. Kira-kira berhasil tidak? Tidak. Saya tanya, bisa? Enggak bisa. Ini baru ini. Sudah sulit. Bisa. Belum lagi kalau kita pikir, kita renungkan sungguh sulit kehidupan manusia. Kita selalu menghadapi perubahan itu saja yang sudah membuat kita menderita. Biarpun kita hari ini bisa memperoleh, katakan, rezeki, keuntungan. Tapi apa bisa terus kita peroleh? Seperti kita mengalami masa pandemi selama 2 tahun. Kalau tidak ada dhamma yang kita miliki, kita menjadi orang yang stres. Bagaimana kita mendengar banyak berita? Kalau dulu mungkin kita hanya mendengar orang yang meninggal adalah orang yang jauh. Kalau orang yang dekat mungkin jarang sekali. Tapi pada waktu masa pandemi, berapa banyak teman-teman dekat kita, saudara kita, itu yang pergi karena mereka ya yang divonis kena COVID. Saya merasa kadang tidak menyangka. Tapi ya itulah kehidupan, itulah realita. Kemudian kita sekarang berkesempatan bertemu Dhamma. Pertanyaannya, sejauh mana kita ingin belajar Dhamma? Tidak mudah. Kalau kita tidak perlu renungkan, maka kita tidak akan pernah menghargai sesuatu. Sama seperti seorang anak yang selalu dipenuhi kebutuhannya tanpa kekurangan. Begitu bangun tidur semuanya ada. Begitu bangun tidur apapun yang mau semua ada. Begitu yang diperlukan dia sudah ada. Bagaimana dia bisa menghargai sesuatu yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita cari sendiri, bagaimana kita peroleh sendiri, dengan segala upaya usaha kita yang begitu susah, kita akan menghargai itu. Sama seperti kita masih sehat, kita mengabaikan kesehatan kita. Tapi saat mereka mencari apa yang mereka mengatakan bisa memberi kebahagiaan itu. Mereka satu ketika, saat kita sakit, saat kita tidak mampu lagi, baru menyesal. Karena apa? Waktu sudah lewat. Ya inilah. Dan kita tahu kita masih hidup dalam masa ada ajaran Sang Buddha. Sekalipun Sang Buddha telah parinibbana, tetapi Dhamma Vinaya inilah yang sesungguhnya yang dapat membimbing kita. Sebagaimana saat Sang Buddha menjelang parinibbana mengatakan kepada Ananda, Ananda, janganlah kamu berpikiran dengan maksudnya meninggalnya, wafatnya Sang Buddha. Tidak ada lagi guru yang dapat membimbing. Jangan berpikir demikian. Apa yang telah saya ajarkan, Dhamma dan Vinaya itulah menjadi guru. Jelas sekali. Jadi kita belajar Dhamma ini, kita juga mempunyai banyak kesempatan, apalagi dengan ada online, kita bisa mendengarkan Dhamma. Ya tinggal kita menyesuaikan. Entah waktu, ya, kita gunakan sebaik mungkin. Ya inilah kita mencoba merenungkan mengapa kita perlu membimbing diri dengan benar. Ya. Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, ya. Kita ingin memenuhi, menyenangkan, menikmati kesenangan indera kita. Karena inilah kehidupan kita. Kehidupan kita tidak bisa lepas dari kenikmatan yang kita dapatkan dari indera kita. Kita ingin melihat sesuatu yang indah, mendengar sesuatu yang indah, membawa sesuatu yang harum, yang menyenangkan,
mengecap sesuatu yang enak, menyentuh sesuatu yang enak, yang nyaman. Ini kehidupan kita tidak lepas dari panca indera kita. Namun bagaimana dengan batin kita, pikiran kita? Mereaksi apa yang kita alami dari proses ini yang tidak dapat kita tolak. Apa kita tidak mau? Tidak bisa. Apa kita harus tutup mata supaya kita bisa tenang seimbang? Tidak bisa. Justru kita harus sadar. Kadang kita menganggap kebahagiaan itulah yang akan membuat kita bahagia. Belum tentu. Karena kebahagiaan sendiri itu juga akan berubah. Tapi bagaimana menyikapi kebahagiaan yang kita peroleh itu jauh lebih penting daripada sekedar menikmati kebahagiaan itu sendiri. Sekalipun kita dalam meditasi, kita mendapatkan, merasakan, mengalami kedamaian kita peroleh dari apa yang kita lakukan dalam meditasi, itu pun tidak bisa kita cengkram. Tidak bisa pikiran kita mengatakan, saya ingin lagi, mengulang lagi, seperti itu. Tidak bisa. Dia akan berubah. Saat kita mempertahankan pikiran-pikiran seperti inilah yang akan membuat kita menderita. Tapi meditasi kita belajar untuk memahami perubahan itu sendiri. Saat kita dapat menerima perubahan-perubahan itulah yang akan membuat kita menjadi tenang, menjadi kita damai. Justru saat melatih diri kita, baik di dalam meditasi, saat kita duduk, kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan kesakitan. Tapi ingat, kadang di dalam kesakitan itu, di dalam penderitaan itu, justru di situ kita akan mencari jalannya. Lah kalau kita hanya bilang duduk saja, aduh capek. Duduk saja, aduh. Duduk saja. Tapi kalau waktu bekerja, kita lupa, pinginnya duduk lagi. Ternyata kan tidak ada yang bisa kita pertahankan. Bukan masalah duduk, jalan, tidur. Tidak. Tapi bagaimana reaksi batin kita. Justru Sang Buddha, waktu sebagai Pangeran Siddhartha, beliau melihat penderitaan itulah, maka beliau mencari jalan itu sendiri. Makanya di dalam Dhamma itu, ya, sebagaimana Sang Buddha pernah menyampaikan, beliau sudah tahu di dunia ini ada kenikmatan, ada kepuasan. Tidak ditolak. Masa kita bilang, oh saya enggak butuh uang, saya tidak usah cari uang. Tidak, cari, tetap cari. Dalam Dhamma juga dikatakan, kita harus bekerja dengan keras. Tapi hasil kerasnya itu, bagaimana bisa menghasilkan? Harus hemat, tabung. Tapi tabung ini pun nanti harus digunakan untuk siapa? Diri sendiri. Jadi ada stepnya. Kita kerja harus dengan benar-benar usaha yang keras. Sampai di situ dikatakan dengan berkeringat bercucuran keringat, sampai kayak gitu. Berarti kan bukan malas-malasan. Nah, kita harus kumpulkan. Kita harus tabung hasil yang kita dapat. Setelah itu gunakan untuk diri sendiri. Ada enggak yang enggak bisa menggunakan? Ada. Dia bisa beli mobil mewah, taruh aja di garasi. Saking sayangnya mobilnya kan puluhan M, belasan M. Sayang digunakan, taruh. Lah kalau gitu kita cukup miliki showroom. Kita pingin, kita datang lihat, mobil saya tak titip di showroom gitu aja. Menghibur diri. Ya. Ya sama juga, taruh showroom juga. Cuma satu nggak usah takut kemalingan, nggak usah takut apa. Dia kan bisa, ada orang tidak bisa menikmati. Bahkan makanan yang dia beli pun, yang fresh tadi, bisa juga nggak dinikmati. Disimpan dulu di kulkas untuk besok lagi, besok lagi. Makanan yang dibeli sudah tidak fresh lagi. Ada juga. Ya. Ya jadi di sini kita tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Sama. Jadi di sini satu ilustrasi ya. Karena identik lah ya. Jadi namanya uang ya bukan maksudnya itu kita tidak boleh cari uang. Tapi ingat, ada akhirnya. Di sini Sang Buddha mengatakan ada bahayanya. Jadi kenikmatan apa yang telah diperoleh
oleh Sang Buddha pada waktu dia melihat kehidupan dia, itu sudah terlampauin, boleh dikatakan. Buktinya kelahiran terakhir beliau adalah sebagai seorang pangeran. Ya. Kurang apa dia? Ya kan? Serta dia melihat waktu ada 4 peristiwa. Nah, pada waktu dia melihat itu adalah bahayanya. Dia melihat, wah, satu ketika saya akan mengalami tua, sakit, dan mati. Bagaimana mencari obat? Nah, inilah yang membuat Pangeran Siddhartha untuk mencari obat, ya, di dalam mengatasi penderitaan ini, duka ini sendiri. Ya, ini dia memahami ada bahayanya. Sama kayak kita sekarang. Mengapa kita perlu membimbing diri kita dengan benar? Kita usia terus berjalan. Kita tahu kapan waktu kita. Gak ada yang tahu. Nah, kita tadi sudah bertemu kan dengan ajaran Sang Buddha sendiri. Kita di masa masih ada ajaran Buddha sendiri. Nah, sekarang hidup kita untuk apa? Apa hanya kita sekedar mengejar karir saja? Hanya mengejar kesuksesan saja? Mengejar jabatan saja? Kita tanya. Tetap kita kerja, tetap kita kejar karir kita, tetap kita. Tapi ada waktu. Kita harus ingat. Semua akan berhenti. Kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, jadi kita tanya, kalau kita berakhir, apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita? Apa kita mengatakan, ya saya hidup sekarang ini, saya buat baiklah. Yang penting nanti saya bisa lahir di alam dewa atau di alam surga. Ya kalau iya, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menentukan? Oh ya, karena saya sudah banyak buat baik. Oke, kita buat baik. Tapi pernah enggak kita tahu? Kita melakukan kebaikan berapa banyak? Kejahatan yang kita lakukan berapa banyak? Kita juga nggak ada yang tahu. Walaupun kita lahir di alam surga, di alam dewa, sekalipun dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, apa menjamin kita nggak mati lagi di alam itu? Kemudian kalau meninggal lagi, kemana lagi kita? Terus begitu. Kita bisa lagi bertemu dengan ajaran Buddha, kita juga nggak tahu bisa bertemu. Kalau sekarang ini aja kita sudah bertemu ajaran Buddha, kemudian kita mengatakan, ya nantilah prakteknya. Ya tunggulah saya kalau sudah ada waktu. Nah sekarang ada ajaran saja kita sudah menunda. Ada ajaran Buddha saja kita sudah tidak sungguh-sungguh. Karena tadi kan dibilang, bertemu ajaran Buddha itu, ajaran Dhamma tidak mudah. Nah kita mau tunggu mati saja. Oh nanti kalau saya sudah lahir di alam bahagia, di alam surga, saya mau bertemu Dhamma, saya praktek lagi. Itu nggak beda seperti orang, kalau lagi naik pohon ini perumpamaannya, kalau dia bisa turun dari pohon ini, dia akan memberi janji, saya akan menyumbang ini. Nanti kalau turun semakin dekat, sumbangan yang mau dikasih semakin kecil. Kenapa? Ya sudahlah nanti saja. Hidup itu juga sama, kayak orang sakit. Waktu sakit dia ingat, ya saya akan berubah. Sudah sembuh, lupa lagi. Oh nantilah, sering menunda. Padahal kita tahu kematian itu pasti. Kapan datangnya tidak ada yang tahu. Ya. Ya, jadi ini kita coba renungkan, kemana kita selanjutnya? Apa cukup yang kita lakukan sekarang ini hanya, oh saya sudah banyak berdana, oke. Dengan berdana kita lahir di alam surga, oke. Pertanyaannya, apakah kita bisa tetap di alam tersebut? Bagaimana kalau kita kemudian karma buruk yang berbuat terus kita lahir di alam neraka? Betapa sulitnya lagi muncul sebagai manusia. Kenapa bukan momen ini, saat ini kita sadari? Kita sudah banyak mendengarkan Dhamma. Kita dari berbagai sumber. Ya. Nah disinilah kita
sebagaimana Sang Buddha ya, ini saya ngutip juga di Majjhima Nikaya. Mengapa saya yang tunduk pada kelahiran, kekotoran batin, mencari hal yang tunduk pada kelahiran, kekotoran batin? Bagaimana jika saya mencari yang tidak terlahir, tidak menua, tidak sakit, tidak mati, tanpa kesedihan, tidak terkotori, dan keamanan yang tidak terungguli dari jeratan tidak terikat? Ya inilah kita belajar. Makanya Sang Buddha saat dia sebagai seorang pangeran melihat ini, dia tunduk pada apa? Ya kelahiran itu sendiri, pada ketuaan itu sendiri. Ya. Pada sakit itu sendiri, pada kematian itu sendiri. Apa dia terus mempertahankan posisi dia sebagai seorang pangeran? Wah, menikmati yang sebenarnya itu hanyalah kemelekatan kita yang membuat kita terus berada di alam samsara ini karena apa? Ya kenikmatan-kenikmatan indrawi ini. Sebagaimana Sang Buddha mengatakan, ada kepuasan dalam dunia ini. Kepuasan inilah yang membuat makhluk-makhluk itu tertarik, terpikat, terpesona, sehingga dianggap inilah kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan ini hanya semu. Dia akan berubah. Kita mencoba mengimbangi apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani. Kita sadar, kita akan mulai tua. Kita sadar, kita akan mengalami sakit. Kita sadar, kita akan mulai kematian. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Di dalam hal bagaimana? Ya tentu ya kita tahu harus punya cara. Kalau kita tidak tahu caranya, kita tidak dalam real yang benar. Bayangkan kalau kereta api itu, kalau dia berjalan tidak dalam realnya, apa yang terjadi? Ya ini yang kita perlu. Ya kita kembali lagi kepada diri kita. Apakah saya sudah berada dalam real ini? Apakah saya sudah berada dalam arah yang benar? Ya sebagaimana seperti kita ingin berangkat, ya kan tidak sekonyong-konyong kita bisa berangkat. Kita harus ke terminal, kita harus ke bandara, ya tidak. Kemudian nanti dari terminal itu, dari bandara itu, baru kita meneruskan perjalanan kita. Ada yang perjalanannya sifatnya transit, ada perjalanan yang sifatnya langsung final, ya kan? Nah, kita harus mengarahkan ke arah terminalnya dulu. Kita harus mengarahkan dulu ke bandaranya dulu. Nanti di situ tujuannya baru kita pilih kemana. Pasti sudah ada. Kalau kita di sini mau kemana? Ya enggak bisa menentukan kemana-mana. Mau langsung ke Singapura, ya enggak bisa. Harus dari sini diupayakan. Dari di mana tempat kita harus mengarahkan. Nah, di dalam Dhamma ini Sang Buddha ya juga memberikan ya bagaimana kita berjalan sesuai real ini. Karena kadang kita begitu mendengar memasuki arus sotapana. Wah, ini kesucian masih jauh lah. Kita merasa malah tidak percaya. Padahal ajaran Sang Buddha itu adalah bagaimana Sang Buddha mengatakan, apa yang kuajarkan dulu dan saat ini, yang sekarang ini, itu adalah tentang duka dan lenyapnya duka. Nah, kalau sekarang kita mengenal ajaran Buddha, kemudian begitu kita mendengar 4 faktor memasuki arus, wah, ini seolah-olah di luar kita punya diri, seolah di luar kemampuan kita. Ingat, banyak cerita-cerita di zaman Sang Buddha bagaimana kita tahu salah satunya. Ya. Yang mulia Ahimsaka atau biasa kita kenal dengan Anggulimala.
yang telah membunuh, bukan ratusan itu, ya. Bahkan itu kan istilah jari-jari yang dikumpulkan itu aja sudah 999. Nah, yang dimakan binatang itu berapa banyak? Nah, kita di sini ada enggak membunuh satu orang? Enggak ya. Berarti kalau mau dipikir, kalau dibilang misalnya pada saat itu kita melihat Anggulimala yang membunuh 1000 kurang 1 katanya. Tapi yang enggak terkumpul jari yang dimakan binatang berapa? Ya kan? Ya ini karena yang di kalungnya saja. Kalau kita bertemu gitu rasanya mau mencapai kesucian. Kira-kira bagaimana kita persepsi terhadap itu? Tidak, tapi Anggulimala tahu dia stop saat itu. Saat mengetahui dia stop saat itu dan mengikuti ajaran Buddha. Oh, dia kan punya parami. Lah, kita juga apa tahu parami kita? Ini kalau kita mengecilkan arti kita akhirnya apa? Lah, Anggulimala yang telah membunuh sekian banyak, kita belum. Di mana yang bedakan? Usaha, upaya. Makanya Sang Buddha mengatakan, untuk stop itu apa yang kita lakukan? Ada namanya usaha benar. Usaha benar berarti di situ di suta memang ada khusus. Ya, suta tentang usaha benar ini. Yaitu apa? Sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Ya, yang belum muncul, ya jangan dimuncul. Yang sudah muncul, ya sudah stop. Ya seperti Anggoma, dia sudah stop itu langsung. Kemudian yang baik yang belum muncul, munculkan. Yang sudah muncul dikembangkan. Inilah dilakukan. Itulah namanya usaha. Jadi usaha di sini tidak ada santai-santai. Tidak ada. Bagaimana Anggulimala kemudian berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga merealisasikan kesucian, tingkat kesucian tertinggi yaitu arahat. Nah, contoh ini memotivasi kita untuk belajar, untuk praktek. Masalah hasilnya jangan dipikirkan. Tapi lakukanlah, praktekkan sesuai dengan dhamma itu sendiri. Ya. Makanya di sini ada 4 faktor untuk memasuki arus. Sini ada suta sendiri lagi apa yang dimasukkan itu memasuki arus. Sebenarnya adalah arus jalan mulia berunsur 8. Ya, di situ bagaimana kita mempunyai pandangan benar, ya. Bagaimana di situ kita mempunyai pikiran benar. Kemudian ucapan, perbuatan kita, daya upaya penghidupan benar kita, bagaimana upaya kita, usaha kita, bagaimana kita memiliki ada perhatian kita, ada kesadaran situ, punya kewaspadaan di situ yang dibilang sati. Kemudian bagaimana di situ kita punya konsentrasi. Di sini konsentrasi itu maksudnya apa? Kita itu tahu kalau kita sudah ke sini ya baliklah. Ya. Nah, jadi memasuki arus semuanya dijelaskan lagi itu adalah arus jalan mulia berunsur 8. Nah, kita harus memiliki apa? Panya. Nah, panya di sini adalah melalui apa? Yang kita dengar. Melalui, ya kalau sekarang kan juga bisa mengikuti melalui buku dari ceramah-ceramah yang sekarang disampaikan secara online, ya. Yaitu membuka wawasan kita. Ya. Nah, yang pertama faktornya adalah apa? Pergaulan dengan orang-orang mulia. Ya, dalam Manggala Sutta kan disampaikan, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaulan sama orang yang bijaksana. Kita harus bedakan ya, di dalam pengembangan spiritual, dengan kita bermasyarakat dibedakan. Bukan karena orang itu yang kita merasa catat moral, ya kita, wah ini dijadikan musuh, bukan. Ya kita kumpul ya tetap hargai orang yang hargai saja. Itu di dalam sosial kita. Tapi dalam spiritual kita tidak belajar sama mereka. Itu maksudnya. Karena kalau kita kumpul sama orang penjudi, ya kita malah bisa jadi penjudi.
Apa kita ceramai orang yang berjudi, kembalilah ke jalan yang benar? Kan nggak bisa. Bukan begitu caranya. Itu berbeda. Kita tidak mengubah orang. Ya. Tapi bagaimana kita mengubah diri kita? Nah, pergaulan orang mulia ini sangat penting sekali. Kita tahu apalagi pada zaman-zaman sekarang ini. Pergaulan ini bukan lagi secara fisik. Bisa melalui apa? Gadget kita nih loh sekarang yang kita punya. Bisa salah arah loh. Banyak hal-hal yang sangat mengerikan. Bagaimana mereka untuk mendapatkan uang melanggar susilah itu sendiri. Ya, moralitas itu mereka langgar untuk mendapatkan uang. Melalui apa? Ya, melalui hanya satu gadget kita saja ini. Untuk menjual dengan gampangnya. Itu pergaulan kita juga. Jadi jangan pikir pergaulan ini seperti yang kita sekarang begini, hanya kontak fisik langsung. Tidak. Yang lebih menyeramkan adalah melalui medsos itu sendiri. Bagaimana kita dengan gampangnya mendapat suatu berita, kemudian kita share ke berbagai tempat. Itu kalau kita mau bilang, pergunjingannya, kebohongannya, sudah. Bermanfaat enggak? Ya itu. Jadi disinilah pentingnya pertama kita koreksi dulu. Pergaulan kita bagaimana? Kita untuk belajar itu kemana? Jadi bukan di sini kita antisosial ya, bukan. Ya, bahkan kita sama makhluk dengan binatang saja kita harus punya kasih sayang, punya cinta kasih. Apalagi manusia, ya. Ya bukan berarti kita harus memusuhi. Ya. Nah, jadi yang pertama di sini adalah kita memiliki pergaulan yang mulia. Bahkan di dalam sutta pada saat Ananda mengatakan, yang mulia Ananda mengatakan, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, itu sebagian dari kehidupan suci. Sang Buddha langsung mengatakan, tidak demikian Ananda. Tapi Sang Buddha mengatakan pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik adalah keseluruhan kehidupan suci. Ya kita tahu kan bagaimana pertemanan antara yang mulia, yang Arya, Sariputta sama Moggallana. Ya, begitu bertemu diajak. Ya kan? Nah, karena teman yang baik. Bagaimana kita tahu ya? Anggulimala waktu belajar dengan gurunya malah menyuruh untuk membunuh. Maksudnya di sini apa? Pertemanan yang baik. Dijelaskan lagi dalam sutta, ya. Bagaimana untuk memahami keseluruhan kehidupan suci adalah pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, persaudaraan yang baik. Ya, kita tahu sebagaimana Sang Buddha. Di sini dalam sutta mengatakan, dengan mengandalkan aku sebagai seorang teman yang baik, Ananda, maka makhluk-makhluk yang tunduk pada kelahiran akan terbebas dari kelahiran, makhluk-makhluk yang tunduk pada penuaan akan terbebas dari penuaan. Makhluk-makhluk yang tunduk pada kematian akan terbebas dari kematian. Makhluk-makhluk yang tunduk pada duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan akan terbebas dari duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan. Ya bagaimana kita tahu di zaman Sang Buddha itu sendiri. Saat Sang Buddha sendiri merealisasikan pencerahan, pencapaian kesucian itu sendiri. Mengajar kepada 5 petapa itu, mereka juga menjadi orang-orang yang terbebaskan dari lahir, tua, sakit, dan mati. Bagaimana Anggulimala ya, yang mengandalkan Sang Buddha akhirnya juga mencapai tingkat kesucian arahat.
Nah sekarang Sang Buddha sudah meninggal bagaimana? Ya sebagaimana Sang Buddha mengatakan, Dhamma dan Vinaya itulah sebagai guru. Jadi kalau kita kembali pada sutta yang pertama, kita bertemu dengan ajaran Dhamma itu kenapa begitu penting? Ya itu tadi, untuk membebaskan kita. Itulah yang bisa membimbing kita. Jadi membimbing diri dengan yang benar, kita harus tanya. Kita hidup ya tidak semata-mata hanya duniawi. Tapi juga apa yang kita jalani satu ketika pun akan berakhir. Untuk mengakhiri itu kita juga harus mempunyai bekal. Untuk menghadapi itu kita juga harus membekali diri kita. Bukan dengan apa yang kita peroleh selama kehidupan kita sebagai manusia, di dalam kita pencarian apakah harta kita, sahabat kita. Tidak, semua akan kita tinggalkan. Tapi perbuatan yang kita lakukan, perkembangan batin yang kita miliki, itulah yang akan membimbing kita, yang menolong kita. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menolong kita. Jadi hanya perbuatan itulah yang bisa menolong kita. Sama satu ketika ya, saya ini menjadi pengalaman hidup. Ya. Satu ketika itu waktu saya ingin menyeberang. Ya. Nyebrangnya itu hanya di lobi saja. Biasa kan kalau di hotel atau kita di apartemen, nah saya kebetulan di apartemen. Kita kan parkir kan bisa kan di samping itu kalau sebentar ya. Nah, saat saya mau nyebrang ke mobil saya, ini ada mobil dari bawah. Jadi jalan itu memang tidak datar ya, sehingga dia dari bawah parkiran itu harus naik gini. Jadi dia kadang harus kebut dulu gini loh. Jadi harus naik begini, menanjak. Lah, saya itu enggak mungkin bisa lihat mobil dari bawah, ini lagi ada yang naik. Kalau dia datar, saya masih bisa noleh kanan kiri. Ini enggak bisa. Saya jalan tuh sangat cepat sekali. Jadi dari lobi itu saya keluar. Jadi di terasnya itu kan pasti kan ada terasnya lah, ya kan? Itu bayangkan, itu hanya jentikan jari gini saja. Begitu saya nyebrang, kaki ini seperti sudah ada lem, jadi persis di ujung itu berhenti, mobil langsung set, langsung lewat. Jadi kan mobil itu laju. Lah kalau misalnya saya andalkan, katakan, oh saya miliki uang lah. Masa bilang, tunggu, jangan tabrak saya transfer dulu, bayar kamu supaya nggak tabrak saya. Nggak nutut. Masa pakai harta saya untuk membayar orang yang nyetir, stop dulu, pelankan dulu, saya mau nyebrang. Nggak nutut. Tapi yang seketika itu adalah apa? Yaitu saya bilang, ada kondisi-kondisi yang kita miliki itulah yang langsung saat itu, bukan mobilnya yang di stop, tapi saya yang bisa stop. Itu kayak ada lem sama sekali. Jadi begitu saya berhenti itu hanya jentikan jari. Seret. Terus kalau mau ditanya selanjutnya, kalau kita masih mengeluh, misalnya dengan kehidupan kita bandingkan dengan orang, katakan dengan materi, dengan kekayaan. Kemudian kita mengatakan, waduh hidup saya ini kok kurang beruntung ya. Mereka lihat rumahnya mewah, punya mobil, punya ini. Terus saya nih loh, saya mau tanya, dengan saya bisa selamat dari situ. Sampai saya katakan istri, saya nih sangat kaya. Melebihi dari kekayaan itu. Kenapa? Bayangkan kalau itu tertabrak. Biarpun ada uang yang bisa mengobati. Kita bisa bayangkan kalau sudah ditabrak itu apa yang terjadi. Enggak bisa dibayangkan. Uang yang berapa banyak pun untuk mengobati itu tidak ada artinya. Kalau ini mau di-compare sama uang, kira-kira sebanding enggak? Enggak ada bandingannya. Sampai saya mengatakan istri, inilah kekayaan saya satu yang saya sudah lewati, yang dipakai untuk melunasi dia. Kalau mau hitung-hitungan ya, misalnya kayak gitu ya. Di sini loh, di mana kita bisa memiliki itu? Karena kita harus memiliki timbunan karma baik ini bukan sekedar
hanya mencari karma baik itu sendiri. Tetapi sesungguhnya praktek yang sesuai dhamma itulah yang menentukan baik atau buruknya kita. Kalau kita mencari, itu kadang ego kita. Contoh, wah kita misalnya mau menyumbang, mau baksos. Kalau hanya dilihat orang supaya kita nih besar-besaran kasih orang, ngapain? Ngasih orang minta difoto, ngapain? Bukan itu tujuan kita untuk berdana. Bukan itu untuk kita melakukan kebaikan. Juga baik toh, baik. Tujuannya bagaimana? Siapa yang bisa mengatakan itu keburukan? Tidak. Tetapi kalau secara dhamma begitu kita analisa lebih dalam, batin kita bagaimana? Tanya pada diri kita sendiri. Makanya saya bilang, jangan selalu mengukur kekayaan itu hanya secara materi. Tapi kejadian yang saya alami ini bukan sekali. Saya pernah keluar dari jalan tol. Waktu itu mata saya merempek. Hanya gini toh. Saya punya mobil sudah keluar dari jalan tol. Untungnya bukan ke tengah, tetapi ke bahu jalan. Dengan cepat saya langsung sangkin, ya itulah. Karena waktu itu kan kerja harus bolak-balik di tol itu siang, bisa bayangkan. Dua lagi. Saya merasakan tuh luar biasa. Tapi pertanyaannya, kita ini apa enggak mati? Saya apa enggak mati? Tetap mati satu ketika. Cuma hal-hal ini kadang memberikan satu insight kepada diri kita sendiri. Enggak bisa dengan kekayaan ini bisa mentransfer pada saat, oh jangan saya keluar dari ini. Tidak. Tapi kebaikan kita inilah saat itulah yang kalau saya bilang langsung saat itu. Itulah yang bisa membantu kita. Begitu juga ya, kita di dalam menghadapi apapun. Bukan masalah penderitaannya itu sendiri, tetapi bagaimana kita menyikapi penderitaan itu sendiri. Karena sebagaimana Sang Buddha melihat penderitaan itu malah itulah menjadi jalan keluar. Demikian juga kita menghadapi suatu kesulitan, bukan hanya kedamaian kita rasakan. Justru kadang kalau kita merasa damai, maunya terus begitu, justru membuat kita menderita. Tapi saat penderitaan itu muncul, kalau kita bisa melihat dengan bijaksana, itu justru menjadi spirit kita, menjadi samwega kita, untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Itu. Karena kita melihat bahayanya. Jangan tunggu terjadi dulu. Sang Buddha ini memberikan dulu di awal. Ada loh kenikmatan di dunia, ada loh kepuasan di dunia. Sang Buddha mengatakan, inilah yang membuat makhluk-makhluk terikat terpesona. Tapi coba lihat bahayanya. Jangan hanya enaknya saja. Oh, ternyata apapun juga, sekalipun kita katakan, oh enggak tua karena dioperasi plastik, jadi muda terus. Ya, kan muda juga kan, enggak tua kan secara fisik. Nah, kalau orang ketemu kira-kira bilang tua atau muda? Muda kan? Wah, Piao Liang, Xiao Jie kan gitu ya. Masih bilang cantik lagi. Ya. Terus, oh dia bisa enggak sakit. Oh bagus. Wah, bangga kita. Ini loh karma baik saya sampai saya nggak pernah sakit. Bagus. Mati bisa dihindari nggak? Nggak bisa, balik lagi. Ini bahayanya. Jadi kita ini ibaratnya seperti pancing yang dibungkus sama umpan. Pancingnya dimasukkan dalam air, ikan melihat, wah enaknya ini makanannya. Padahal kesakitan di dalamnya itu apa? Mata pancingnya. Begitu dia makan dengan apa? Nikmatnya sebentar, rasa sakit yang dirasakan sangat menderita. Demikian juga kita dalam kehidupan kita ini. Kalau hanya mengejar kesenangan, tanpa melihat ada bahaya yang harus kita hadapi, kita akan lengah. Makanya di dalam Dhamma itu ada untuk memunculkan samwega itu supaya kita waspada, kita sadari. Makanya, oh ya lihat, oh ya memang ada hal yang enak, ya sudah makan enggak apa-apa. Siapa yang ngelarang makan? Jangan takut semua, enggak usah. Makan ya makan, tapi terkendali. Terus melihat, ya
Enggak bisa juga selama itu kita harus mempertahankan apa yang kita senangi terus. Kita juga melihat, oh satu ketika ya yang saya hadapi apa? Perubahan itu apa? Ya datangnya kematian itu, oh itu bahaya. Nah ini terus membuat kita, bangun gitu loh. Jadi, oh ya saya harus ingat praktek. Kembali lagi supaya ke realnya ini. Ya, ke realnya lagi. Oh ya, saya belajar dhamma kan. Nah, dengan siapa? Ya dengan teman-teman. Ya kan? Nah, disinilah kita dari buku juga kan sama, dhamma itu ya teman kita. Tidak secara fisik saja, ya. Ya, yang kedua tadi mendengarkan dhamma. Ya, sudah kita yang tadi dengarkan. Bagaimana? Yang kita dengarkan dhamma ini hanya sekedar untuk apa? Untuk intelektual? Supaya kita hanya bisa ngomongin orang? Atau ngomongin diri? Kalau kita hanya belajar dhamma hanya untuk menggurui orang, ngapain? Kalau diri sendiri nggak bisa. Makanya saya mengatakan, saya di sini sama seperti Bapak Ibu juga belajar. Saya mengulang ini untuk diri saya. Saya memberi untuk mendengar. Ya. Ada suara lain ya. Tapi nanti katanya nih, wah suara lain ini. Ya. Nah, jadi mendengarkan dhamma ini sangat penting sekali ya. Karena sebagaimana dalam sutta juga yang pasti dengan kita mendengarkan dhamma punya manfaat itu adalah seseorang mendengar apa yang belum pernah ia dengar, ia mengklarifikasi apa yang telah ia dengar, ia keluar dari kebingungan, ia meluruskan pandangannya, pikirannya menjadi tentrem. Ya tentu ya cobalah kalau misalnya orang punya masalah. Kadang kan ya ada misalnya sama orang tua atau curhat sama teman atau mungkin ya dengan orang yang dianggap layak lah. Kadang kan waktu diomongin kan hati kita juga menjadi tenang, tentrem kan gitu ya. Ini simpelnya gitu. Tapi coba kalau kita salah dhamma, ya Anggulimala dengan dia begitu hanya mendengarkan satu syair aja, Sang Buddha mengatakan saya sudah berhenti, kamu yang belum berhenti. Dari situ saja bisa membuat dia apa? Berubah benar-benar. Enggak pernah dengar. Ya itulah. Nah jadi mendengarkan dhamma ini juga akan memberi manfaat. Jika kita juga memiliki sikap yang bagaimana nanti, ya di sini dikatakan dengan memiliki 5 kualitas ini selagi mendengarkan dhamma sejati, seseorang mampu memasuki jalan pasti. Apakah 5 ini? Ya, disinilah kita tinggal introspeksi lagi ke diri kita. Selama ini kita mendengarkan dhamma itu bagaimana? Sikap kita mendengarkan dhamma itu bagaimana? Ia tidak mendengarkan dhamma sebagai seorang pencela yang dikuasai oleh celaan. Ia mendengarkan dhamma tanpa niat untuk mengkritiknya, bukan sebagai orang yang mencari kesalahan. Ia tidak berwatak buruk terhadap gurunya dan tidak berniat untuk menyerangnya. Ia bijaksana, cerdas, dan cerdik. Ia tidak membayangkan bahwa ia telah memahami apa yang belum ia pahami. Ya ini semua kemana? Insight kita sendiri. Bukan keluar. Ya kita rasakan sendiri. Saat kita mendengarkan dhamma bagaimana? Perhatian kita bagaimana? Ya samalah kalau orang sekarang sekolah, waktu dia belajar, lah apalagi sekarang kan tantangannya banyak pakai gadget. Sekarang kan apalagi dibolehin bawa. Kalau dulu simpan, tapi kena untuk kepentingan, boleh bawa, bisa disalahgunakan. Gurunya jelaskan ya ini tetap tangan yang main. Masa dia bisa tahu yang ya itu loh. Ya. Ya jadi contoh lagi misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Kita menyeberang jalan saja. Coba kalau tidak memperhatikan. Ya. Kita langsung jalan gitu. Kita cuek gitu. Yang terjadi apa? Gampang tabraknya. Ya. Nah, jadi di sini adalah untuk insight kita. Jadi bagaimana kita mendengar dhamma ini akan memberi manfaat untuk kita. Bahkan memberi jalan pasti untuk kita bagaimana. Ya, tadi sudah terlihat mengklarifikasi yang apa yang kita dengar, sehingga kita punya pengetahuan tadi.
Yang salah kita rubah, yang selama ini pandangan kita seperti ini, selama ini saya hanya meremehkan hidup, merasa hidup ini, masih panjang, enggak bisa. Ya, sehingga dia akan membenahi dirinya. Ya. Orang yang memiliki ya perhatian di situ, maka dia lebih waspada. Ya. Ini sebagaimana Sang Buddha pada waktu menjelaskan kepada Saka, Dewa Saka ya. Kita tahu raja para dewa ya. Para biku tidaklah mengakhirkan perihal cinta kasih dan bakti Saka kepada saya. Pernah ketika Saka yang dulu bertambah tua dan akan meninggal dunia, dia datang menjumpai saya. Kemudian saya menjelaskan Dhamma kepadanya. Saat mendengarkan Dhamma, beliau mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian beliau meninggal dunia dan terakhir kembali sebagai Saka yang sekarang. Jadi pada waktu Sang Buddha mengajarkan Dhamma, saat itu dia sebagai Saka yang lalu, yang sudah tua. Kemudian saat itu dia meninggal, dia lahirlah sebagai Saka yang baru. Ya, dikatakan semua yang terjadi kepada Saka adalah sederhana, karena beliau mendengarkan Dhamma yang telah saya jelaskan. Nah, Saka ini dewa para dewa ya, raja para dewa. Nah ini aja mendengarkan Dhamma itu dengan rasa hormat pasti. Ya itulah hasilnya. Makanya yang mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh ini jalan pasti, ya pasti. Karena kita akan memperhatikan dengan rasa itu saja sudah menunjukkan apa? Ada kerendahan hati. Orang bisa menerima sesuatu bisa apa? Karena ada kerendahan hati. Sama seperti air. Ada 2 gelas. Bagaimana bisa dimasukin kalau sama-sama tinggi, apalagi satu lebih tinggi, bagaimana dimasukin? Tapi saat dia lebih rendah, airnya akan masuk. Demikian juga kadang kita merasa bangga, ya kan? Wah, saya sudah paham. Akhirnya juga merendahkan juga. Namanya belajar tidak pernah. Kalau selesai sebelum kita benar-benar bebas. Ya, maksudnya apa? Dari mana? Ya punya tiket itu loh. Ke arah sotapananya itu loh. Jadi masih bisa bikin kekeliruan. Enggak masalah. Tapi tahu yang salah kita lakukan. Enggak masalah. Lakukan lagi yang baik, terus upayakan lagi yang baik. Ya punya usaha tadi. Ya. Nah ini Dewa Saka sampai menegakkan Dhamma. Hasilnya apa? Mencapai jalan yang pasti apa? Mencapai tingkat kesucian Sotapati. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mendengarkan dengan bijaksana, mengarahkan ya. Jadi mengarahkan ke batin dengan bijaksana. Jadi perhatian yang bijaksana, ya, perhatian yang seksama, ya. Yoniso manasikara ini penting sekali. Ya samalah ya, kalau saya misalnya gampangannya kita cuek aja lah, nggak peduli lah, gampangnya gitu loh. Ini kan kita nggak punya satu perhatian tadi. Ya, jadi kalau kita kembali lagi, mulai kita pergaulan dengan orang yang mulia, mendengarkan Dhamma, kalau kita memiliki satu perhatian yang seksama, lihat hasilnya, pasti luar biasa. Ya. Karena untuk mengatasi ini tidak gampang ya. Ya kita merasakan, ya tantangannya kayak saya misalnya juga sama. Lihat misalnya Dhamma, kita lihat di YouTube, itu walaupun kita tahu ada manfaat itu bisa ngantuk mata. Sama kayak sekarang kita gini. Ini apa? Ya inilah kita sadari, oh ya saya gini. Enggak apa-apa. Memang tantangannya gitu. Ya sama waktu meditasi kan sama ya. Yang pernah ikut di Bantai Utama. Tantangan begitu habis makan yang ngantuknya ya setengah mati. Mata itu ya wes harus jalan. Jadi banyak tantangannya. Memang ya inilah. Butuh ada satu spirit tadi. Menyadari tadi apa? Ada tujuan yang lebih besar yang kita lakukan. Jadi kadang ngantuk, ya yang dibilang kemalasan, kelambanan, ya ini memanglah kekotoran batin yang kita miliki. Nah, bagaimana ini bisa berkembang nanti menjadi sesuatu yang lebih kita mengatasi? Ya kalau kita ada urgensinya, ada sesuatu yang sangat penting, kita akan ya
benar-benar menjadi orang yang punya tekad yang kuat. Sehingga pada saat kita belajar, pada saat waktu kita dengar, baru kita bisa mempunyai perhatian yang lebih kuat. Ya. Tapi kalau kita merasa, ya samalah kalau orang masih sehat-sehat, kan kita lebih mengabaikan. Tapi begitu sakit, waduh, bukan main dia lebih perhatian. Tapi masa tunggu sakit, kan ya jangan sampai, kan begitu. Nah tapi memang sifat kita kena ya itu dibilang ada rintangan batin itu apa? Kemalasan, kelambanan, ya kan? Ada niat buruk. Niat buruk itu apa? Ya hal yang kita pokoknya nggak sukain lah. Apa saja yang kita tolak, yang kita nggak mau, ya. Ya, jadi otomatis kalau kita punya perhatian tuh, kita akan mengenali hal yang baik maupun yang tidak. Sehingga disinilah kita selalu berhati-hati. Ya, jadi di sini perhatian yang baik atau bijaksana mengarahkan batin untuk condong ke objek yang baik. Tapi bukan berarti pilih-pilih yang baik, bukan. Dia tahu ini yang bermanfaat untuk batinnya dia. Kalau kemarahan muncul, dia tahu ini tidak baik untuk batinnya dia. Ya inilah dia sadari, kemudian kemarahan ini hilang. Ya, kita bisa enggak suka sama seseorang? Oke. Kita bisa marah sama seseorang? Oke. Tapi jangan sampai kita punya niat untuk berharap dia celaka. Makanya kalau kita baca di Karanemeta Sutta, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Nah, Sang Buddha ini bayang no, jangan karena marah dan benci. Berarti Sang Buddha tahu kita ini bisa enggak marah, kita bisa enggak benci, bisa. Tapi yang penting poinnya apa? Jangan mengharap orang lain celaka. Itu. Nah, kalau tanya saya, kamu masih benci? Ya mungkin saya katakan saya enggak benci. Masih marah, bisa katakan saya marah. Tapi saya enggak pernah mengharap dia celaka. Tapi ada yang mengharap dia celaka? Ada. Ya, jadi tidak mudah kan menghilangkan kemarahan dan kebencian. Itu juga butuh latihan. Nah, tapi kalau kita punya perhatian, Yunis Omaneskara tadi juga, kita tahu ini yang enggak baik. Ya ngapain kita simpanin? Ya sama, makanan yang busuk masa simpan dalam kulkas? Ya dibuang aja. Ya kan? Ngapain disimpan? Enggak bermanfaat kok. Hanya mengotori saja. Mengotori apa? Pikiran kita. Hanya ucapan kita jadi enggak benar, perbuatan kita jadi enggak benar. Sama yang kasus yang terjadi sekarang. Ya karena apa? Yang sudah ramai ya saya enggak sebutkan. Nah, kenapa? Pelanggaran moralitas terjadi, pasti ada sesuatu yang mau dilakukan. Akhirnya yang terjadi apa? Pelanggaran. Ya. Nah, ini yang terakhir. Yang ditunggu-tunggu biasanya. Kalau dibilang Dhamma Desa terakhir, wah ini ya. Praktek sesuai dengan Dhamma. Ya inilah, setelah tadi kita memiliki teman, tentu ya kita mencontohlah mereka. Ya, guru agung kita yang pasti jadi contoh kita. Orang yang bagaimana ya, yang dapat menginspirasi kita. Tidak ada yang lain. Ya dengan murid-murid beliau, ya dengan Dhamma itulah. Nah inilah keyakinan kita. Dengan memiliki inilah, sehingga praktek kita dalam Dhamma itu menjadi kuat. Kenapa kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Kita harus tanya, ya. Kita harus tahu esensinya apa. Ya memang itu topik sendiri ya. Jadi kalau itu ya kita juga bisa jadi perenungan, sehingga jadi kita tuh ya tahu ya, karena Sang Buddha dengan siswanya, dengan Dhamma itu bisa membimbing kita Pak, terbebas dari dukkha tadi. Ya itulah kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, jadi ini praktek sesuai dengan Dhamma. Jadi sudah, kita juga mendengarkan, ya jangan hanya disimpan. Ya seperti mobil hanya diparkir ya. Biarpun mahal sekalipun ya, belasan M misalnya ya, hanya ditaruh ya. Nggak dimanfaatkan ya, terus jadi apa? Dieman-eman ya. Terus mempunyai Yunis Omaneskara, perhatian yang seksama. Ya kita tahu walaupun kita lakukan apa, kita hadapi apa, sadari itu jauh lebih penting. Ya, daripada kita tidak pernah menyadari apa yang terjadi. Yaitu istilahnya otomatis katanya begitu. Ya. Bayang no, kalau rem blong otomatis itu.
Ya, kan bahaya ya. Seperti mobil yang minyak itu sampai hanya meluncur, akhirnya makan korban ya. Dia juga korban, ya semua korban. Ya, harus punya rem, punya perhatian ini. Ya. Jadi bagaimana kita praktek? Ya ini saya mau mengutip satu ya, Sutta ya. Pertanyaan Sang Buddha kepada Rahula ya. Kita tahu Rahula kan anaknya Pangeran Siddhartha, bukan anaknya Buddha gitu ya, enggak ya, tapi kita bilang anaknya Pangeran Siddhartha karena memang pada saat itu ya dengan lahirnya Rahula, beliau melihat itu kan sebagai belenggu sehingga tambah memperkuat beliau untuk mencari obat tadi ya, mengatasi usia tua, sakit dan mati. Ya ini untuk hanya apa? Cermin kan untuk melihat diri kita. Ini kan untuk refleksi. Nah, jadi kita mau praktekkan Dhamma bukan melihat keluar, tapi ke diri kita. Ya, makanya saya bilang selalu apa? Direnungkan. Kita baca Dhammanusati, coba. Patut diarahkan ke batin, bukan keluar. Kalau kita selalu membanding di luar, kita yang menderita. Buktinya apa? Coba kalau suaminya atau istrinya dibandingkan sama tetangga lain. Ya toh? Nanti hartanya dibandingkan lagi. Nanti kepintarannya dibandingkan lagi sama anak orang, sama istri orang, suami orang. Jadi apa? Tidak ada gunanya. Cobalah kita ke dalam diri kita. Nah, makanya ini satu sutta yang Sang Buddha menanyakan kepada Rahula untuk melihat diri kita. Ya, dengan melihat ke cermin kita bisa melihat apakah ada yang salah dengan wajah kita. Sama hal ketika kamu akan berbuat, berkata, atau berpikir tentang sesuatu. Lihat dan pertimbangkan dulu. Apakah tindakan ini, ucapan, atau pikiran ini akan merugikan saya atau orang lain. Ya, jadi kalau kita mau praktik Dhamma ya bukan mengajari orang. Kalau kita di sini kita sharing. Di sini saya juga sama-sama mengulang ini, saya juga jadi belajar. Hanya bedanya apa? Ya saya kena yang bawakan materi, jadi saya yang sampaikan, kan gitu. Nah, jadi di sini kita bukan kemana-mana, tetap ke diri kita. Sebelum melakukan sesuatu, bercerminlah pada diri sendiri. Kalau itu tidak bermanfaat ke orang lain maupun diri sendiri, jangan lakukan itu. Sangat simpel tapi tidak gampang. Karena sesuatu yang simpel itu bukan berarti mudah. Ya, sama bangunan ini semakin simpel itu semakin sulit loh. Arsitek itu pasti tahu itu. Detail semakin simpel justru semakin sulit. Justru dibikin ruwet banyak kan untuk nutupi. Nggak percaya. Orang make up coba, ayo. MUA itu, lihat wajahnya yang welek banget. Itu kan butuh tembelannya banyak ya. Ya karena nutupi kekurangan. Tapi coba cari yang alami, yang nggak ada polesan, coba dilihat. Itu sulit. Ya. Jadi ini kembali ke diri kita. Tidak ada keluar. Ya jadi inilah yang bisa saya sharingkan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya. Dan mungkin sebelum saya menutup, mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan mungkin. Kalau ada pertanyaan terkait mungkin apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang tidak jelas, silakan. Ada yang mungkin mau menyampaikan apa? Bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya juga senang ya, berarti aman saya. Terima kasih ya. Berarti baik-baik semuanya, ngetes dulu ya. Ini kayak ujian, saya kalau ditanya kan berarti ujian loh saya ini ya. Ya terima kasih nih, sudah nggak ada pertanyaannya ya. Oke baik, mari kita bertekad bersama-sama. Setelah kita melakukan kebajikan, kita kondisikan pikiran kita berbagi kebajikan kita kepada semua makhluk dimanapun mereka berada, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar atau yang kecil, yang tinggi atau yang pendek,
yang gemuk atau yang kurus, dimanapun mereka berada. Semoga mereka ikut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Semoga mereka bebas dari kebencian, semoga mereka berkesempatan bertemu Buddha Sasana untuk mempraktekkan Dhamma sebagai jalan untuk merealisasikan kebaikan tertinggi Nibbana. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Anumodana kepada Pandita Muda Seno atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga membawa pengetahuan baru dan juga semangat untuk kita semua. Selanjutnya, Dhamma kita. Ibu Linda. Oh, enggak. Halang musiknya. Ya, tolong operator. Ya, masih tema Asada ya, kita masih memperingati Asada, jadi lagunya judulnya Dhammacakkappawatthana Sutta. Dhammacakkappawatthana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma, membabarkan tentang kesunyataan mulia, bincangkan seisi dunia. Satari Arya Satjani, empat kesunyataan mulia, duka sumber duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Punabawa dan Kamabala, kelahiran kembali dan akibat perbuatan. Tiga corak kehidupan, anicca dukkha anatta. Anicca ketidakkekalan, duka kaulah derita, anatta kaulah tanpa aku. Ini tiga corak kehidupan. Nah, yang bisa agak keras. Samudaya, sebab musabab yang saling bergantungan. Segala sesuatu tentu ada sebabnya dan akan menghasilkan akibat. Udah, masih panjang. Meditasi. Sudah. Stop. Masih panjang, nanti meditasi beneran. Iya. Bener.
Sudah, karena pengumumannya banyak, lagunya saya stop dulu. Besok hari Senin dan Selasa pagi ada dana makan untuk Yang Mulia Wiwitarato karena beliau menginap di sini. Jadi dana makan pagi jam 7, dana makan siang jam 11, lalu hari Selasa hanya dana makan pagi jam 7. Bagi umat yang bisa berdana harap datang 30 menit sebelumnya. Lalu minggu depan Puja Bakti diisi oleh Atta Silani Ratana Dirani dengan topik berdana tak perlu dihitung. Ya. Apa isi topiknya? Silakan datang saja. Lalu bagi yang ingin menambah kebajikan bisa berdana paramita. Mana tayangannya? Nah itu ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya, kode uniknya 100, jadi 50-100. Lalu juga dibuka kesempatan bagi yang ingin berdana melalui itu jangan dihilangin dulu. Kembali. Itu. Ya, jadi ada satu lagi kesempatan karena kita sedang memulai pembangunan, bisa berdana pembangunan ke rekening yang sama, tapi kode uniknya belakangnya 21. Jadi contohnya 50021. Anumodana kepada yang sudah berdana, yang masih mau berdana lagi dipersilakan. Semoga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Selanjutnya, yang sudah pesan buku Dhammapada, nanti jangan lupa mengambil di bawah dan mengisi lembar, ada lembar tanda tangan. Jadi sudah ngambil, tolong ditanda tangan biar kami tidak bingung. Sekian, kita lanjutkan dengan Parita Patidana. Ya, setelah membaca parita, bermeditasi, mendengarkan Dhamma Desana, tiba saatnya kita untuk melimpahkan jasa kebajikan kita kepada sanak keluarga leluhur yang telah mendahului kita dengan membacakan parita patidana. Andamayang batidanang garomase punya sidani kathasa Yananya nikatani me tesang cabakino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca pyaditawa anye majata verino satatit hanti lokasming tebum majatu yonika panjeka jatuwo kara sangsarantam bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung Maya dina napunyanang anumodhana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukajiwino kemapadan capapontu tesa sasita Subham sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Sebelum pulang nanti tolong jangan buru-buru pulang karena di bawah disediakan konsumsi bagi para umat. Ada pangsit mie ya, di bawah.
Ya, kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Bedang Bhagawantang Apiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang Namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Satam Hawantu Sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satyantu Namo Buddhaya.